Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joni Beta Karte. Jadi di video kali ini gua mau melanjutkan video sebelumnya untuk teman-teman yang mau breeding bareng. Ayo kita breeding. Kemarin udah dibuat juga video sebelumnya untuk pengendapan air yang mau dipakai untuk ngebreed nanti. Nah ini dia airnya, gue taruh di wadah donatsu ya teman-teman. Proses pengendapan hanya 1 hari. Kalau untuk yang air pump biasanya ya mungkin 1-2 hari aja gitu ya teman-teman. Dikasih ketapang aja biar aman. Nah ini air endapannya ya. Yang belum nonton video sebelumnya nonton aja, itu gue bikin air racikan endapannya juga tuh bagus ya teman-teman. Nah setelah itu kita siapin indukannya nih. Nah ini kalau gue indukannya ini ya, gue ngebreed 3 pair. Basicnya sih warna-warna ya teman-teman, dari line koi sama line candy. Nah ini dia 3 pair, usianya 5 bulan plus pokoknya. Size nya rata-rata gue emang kalau ngebreed pasti di usia-usia segitu ya, di 5 bulan ke atas. Jadi rata-rata size nya itu udah memasuki medium sampai medium plus gitu ya teman-teman ya. Usianya sih ya udah parah lah ini, tapi gue sebutnya 5 bulan plus aja karena memang idealnya untuk ngebreed usia segitu ya teman-teman ya. Nah dan juga kan sekarang 2021 lagi modelnya atau lagi trennya Cooper, jadi pas lah gue lagi ada line Cooper, jadi gue pakai deh buat ngebreed. Tapi female-nya enggak, harapannya sih nanti anakannya ada yang keluar Cooper. Nah ini female-nya nih yang udah gue setting dan gue cek juga ya sesuai dengan kriteria yang gue pengen. Dari usia juga, terus dari kesehatan, terus juga dari isi telur di perut. Ini udah disortir sedemikian rupa sehingga gue ambil 3 female ini. Nah ini juga nih line koi. Nah ini airnya hijau. Kenapa? Yaitu pakai air racikan gue plus dengan bleach it. Jadi coklat ketemu biru jadi hijau. Ini bagus banget nih teman-teman. Nah ini dia yang kedua, female-nya dari Nemo ya, base-nya Nemo ya, orange base rata-rata. Sorry ini kalau nggak kelihatan. Nah ini dia. Ini botolnya bekas solatip coklat dulu buat ngeren. Ternyata ren kayak gitu nggak begitu efektif kalau di tempat gue pribadi. Gue langsung dari botol cuma sebentar langsung ke toples, jadi nggak perlu solasi-solasian. Nah ini yang ketiga sama juga Nemo juga, base nya orange tapi masking. Nah ini untuk tahap selanjutnya kita langsung aja taruh melnya dulu pertama ya ke wadah breedingnya teman-teman. Taruh melnya dulu. Nah sebelumnya kita mau cek dulu nih female-nya nih, karena airnya hijau yang gak kelihatan. Kita lukit nih tuh ya, pokoknya lain-lain koi lah bisa dibilang ya. Gue lagi mau coba perbanyak multi yang ya dasar koi seperti ini ya teman-teman. Nah ini yang kedua sama, cuman dia Nemo ya. Tuh saya serok dulu. Nah ini dia teman-teman ya, Nemo multi gitu ya bisa dibilang. Lagi pengen bikin yang kayak gini banyak. Ini waktu itu beli female-nya masih tahun 2020 nih, masih naik-naiknya nih. Nah, sekarang female seperti ini gue lihat harganya jauh banget ya. Jadi
barangkali memang multi yang non Cooper memang lagi turun ya. Jadi multi yang naik itu yang tetap yang ada Coopernya tetap naik, tetap tinggi banget harganya. Gue udah survei pasar karena memang biasanya pengaruh sih dari beberapa genetik. Ketika ada genetik baru ya genetik dia naik, genetik baru yang serupa ya, dan ketinggalan zaman ya dia turun. Ini kan yang genetik modernnya mungkin yang sekarang yang 2021 ini lagi ada Coopernya tuh. Nah ini dia, gue udah siapin plastik ya teman-teman ya. Plastik ini ada 3 per satu wadah itu satu plastik, gunanya untuk menampung buih atau busa gitu ya. Nah ini buat penampung buih teman-teman. Teman-teman boleh ya kalau mau pakai daun. Kalau zaman dulu saya tahun 2000-an masih pakai daun pisang atau enggak daun mangkok. Cuman kalau sekarang udah modern, udah keren lah. Karena kalau dulu pakai daun pisang, pakai daun mangkok itu telurnya susah dilihatnya. Jadi kita harus rata-rata orang ngebreed dulu kan di akuarium kaca tuh. Jadi pakai daun pisang kita intip dari bawah ada telurnya. Dan juga daun pisang itu kan bisa menghasilkan infusoria. Jadi orang-orang dulu rata-rata pakai daun pisang buat penampang buih. Nah ini dia nih, air endapan kemarin ya dari racikan plus Blitz Eats. Nah ini gunanya si wadah toples ini yang sedang gue pegang ini gunanya nanti untuk proses penjanturan. Jadi ngebreed itu nggak selalu metodenya banyak ya teman-teman. Teman-teman boleh pakai metode gua atau enggak. Ini metode orang-orang zaman dulu sebetulnya. Pakai proses penjanturan dan sampai sekarang sih masih dipakai. Jadi metode ini plus minus gitu ya. Untuk plusnya sendiri proses penjanturan ini benar-benar kita ngeyakinin kalau si kedua ikan ini emang mau kawin atau enggak gitu ya. Nah terus juga bisa meminimalisir resiko kerusakan ekor akibat berkelahi kan biasanya kalau ikan cupang itu male female pasti berkelahi. Nah dengan adanya penjanturan ini kita minimalisir aja. Jadi ikan itu nggak rusak-rusak banget kalau di breed. Biasanya 2 itu aja sih faktor yang bikin orang itu akhirnya pakai metode jantur seperti ini untuk ngebreed. Nah ini selanjutnya gue isi si wadah selainya ini, toples selainya. Nah, gue pakai toples ini karena lebih efektif, dia berat, terus juga ceper atau pendek ya teman-teman. Jadi nanti pas toplesnya gue tutup dia nggak ganjel di tengah-tengah gitu teman-teman. Nah ini dia gue baru nyiapin satu, nanti gue ambil dulu 2-nya lagi nih si toples selainya nih. Nah jadi emang rata-rata ngebreed itu enaknya sebetulnya sih enaknya itu kita cari settingan sendiri teman-teman. Nggak bisa kita ngikutin satu metode gitu-gitu aja terus, nanti giliran ngerasain gagal kaget. Awalnya oke pakai metode jantur, kedua oke, ketiga oke, keempat gagal total. Nanti tiba-tiba punya spekulasi metode ini ternyata nggak cocok. Ya emang gitu, jadi nggak bisa paten kalau masalah metode ngebreed. Pokoknya metode perawatan cupang dan ngebreed itu biasanya setiap orang tuh punya ini sendiri-sendiri, punya perlakuannya sendiri-sendiri teman-teman gitu. Gue di sini random sebetulnya, jadi dari zaman dulu masih tahun 2000-an, dari yang dicampurin langsung, dari yang di ini juga nggak apa-apa. Nah ini gue gunanya juga ditaruh di tengah-tengah teman-teman, si wadah selainya ini biar si male-nya itu bisa cari posisi enak buat bikin buih teman-teman. Biasanya di sudut-sudut sih udah pasti, kemungkinan besar di sudut-sudut dia bikinnya. Nah kita cari posisi enaknya itu di tengah. Jadi male-nya itu nanti muter-muter cari posisi enak bikin buih, langsung dia flaring bikin buih, flaring bikin buih, gitu terus sampai penuh. Nah kalau udah, ini saatnya kita taruh plastik penampang busanya atau penampang buihnya teman-teman. Nah kita taruh semua. Pasti ini plastiknya juga bersih ya teman-teman ya, nggak ada bekas
apa gitu ya, buat takutnya ngerusak air segala macam. Bahaya juga buat ikan di dalamnya. Kalau plastiknya nanti bekas dari tanah atau dari ubin, kita nggak tahu bekas apa tuh. Nah setelah itu melnya dulu ya kita masukin ke wadah breednya. Oke, ini mel dulu biar melnya itu beradaptasi dengan air, beradaptasi dengan wadah. Nah, oke, yang pertama ini yang candy ya teman-teman, multi tapi yang candy. Nah ini biasanya gue taruh wadah ini sekitar 5 menit, nanti baru female-nya gue taruh ke toples lay teman-teman. Nah ini dia penyesuaian dulu nih teman-teman nih. Gak apa-apa, jadi memang seperti itu ya prosedurnya. Kedengarannya sulit ya, tapi mendingan langsung dicoba aja. Kalau didengerin doang, waduh, puyeng yang ada kita. Memang ngebreed itu susah sebetulnya. Mungkin kalau orang ya secara gamblang bisa dibilang cuma nyemplungin cowok cewek selesai, tapi proses di dalamnya sampai perawatan sampai besarnya susah. Nah ini tanggal 23 Mei teman-teman bisa lihat 23 Mei jam 21:04. Jadi gue start breeding itu di jam 9 malam ya. Emang boleh bang start breeding ngelakuin breeding di malam-malam gitu? Gak apa-apa sebetulnya. Sebetulnya lebih bagus lagi sore. Biasanya abis asar atau ya jam-jam 4 gitu, tuh enak banget tuh. Jadi ikan itu nggak terlalu udah pasif. Kalau di sini kan udah pasif tuh, gerakannya nggak begitu banyak. Nah yang ini langsung lihat nih dia langsung di naikin plastiknya tuh, biasanya nanti langsung bikin buih tuh walaupun belum ditaruh female. Nah ini dia nih teman-teman, ketiga male yang mau di breed. Oke ditunggu. Nah sorry ya teman, habis dijeda biar cepet aja 5 menit. Biasanya gue kalau kasih waktu buat male-nya untuk beradaptasi ya, gue bisa 5 menit. Nah ini langkah selanjutnya, ini female ini yang udah gue botol-botolin ini gue taruh ke wadah selai teman-teman. Gue taruh ke wadah selai untuk dijantur. Nah ini dia. Nah gue taruh di wadah selai satu-satu. Nah airnya hijau banget, tapi ini kan seger semua nih. Kalau yang male pada bikin buih semua nih, gokil emang. Alhamdulillah deh dapat settingan kayak gini. Sebetulnya settingannya pasaran sih, cuman dari dulu saya meragukan. Akhirnya pas dicoba ternyata bagus juga. Nah kita taruh nih sekarang nih, female kita taruh nih ya. Oh ini dia nih. Oke. Yuk. Bismillah tuh. Nah reaksi pertamanya sudah pasti ya, langsung flaring cowoknya ngeliat ada cewekan di depan mata gitu ya. Nah itu dia tuh. Nah itu dia proses awalnya tuh, menyenangkan tuh. Emang proses awal itu menyenangkan sekali kalau ngebreed, masih manis-manisnya yang dikasih lihat. Nah langsung pameran ekor ya kan. Oh iya nih teman-teman, untuk wadah yang dipakai untuk breeding kalau bisa nggak boleh tembus pandang ya teman-teman ya. Tuh itu aja nih, saya wadahnya bening, cuman saya kasih solasi coklat biar nggak mengganggu pemandangan sebelah-sebelahnya teman-teman. Jadi kalau ngeganggu nanti malah nggak kawin-kawin. Nah ini dia teman-teman. Nah ini dia nih, ayo nih udah mulai ngeliat. Nanti dia udah mulai flaring bolak-balik, bikin buih. Nah ini udah nggak boleh diapa-apain lagi teman-teman, nggak boleh diintip atau diapa. Jadi kita harus tutup, kita harus jaga privasinya si ikan ini ya teman-teman. Kalau lagi proses ngebreed gini nggak bisa kita liatin terus, yang ada nanti malah proses breednya gagal ya. Nah
tutup aja udah. Dibuka boleh, tapi kalau pas lagi kita mau ngasih makan aja teman-teman. Kalau misalkan lagi nggak mau ngasih makan, nggak usah dibuka-buka teman-teman. Sama ngecek lah, paling nggak itu si mailnya udah bikin buih atau belum. Dan itu ngeceknya nggak tiap-tiap, ya 1 hari sekali aja teman-teman. Gitu, nggak setiap kali sejam sekali dicek. Wah itu mah mengganggu tuh, yang ada malah yang ada kita ngebreed gagal itu. Oke, ini udah saya tutup ya, saya tiban lagi nih biar makin aman. Gangguannya banyak, bisa angin lah, bisa cicak lah, yang outdoor mah bisa kodok ya. Nah ya kan, setelah itu sudah prosesnya ya paling itu aja sih teman-teman. Jadi sekali lagi gue mau kasih tahu ke teman-teman bahwa proses ngebreed ini nggak bisa sama rata, lu harus ikutin satu orang teman-teman. Jadi lu harus banyak belajar juga, praktek-praktek juga, lihat dari ya boleh lah kalau lu pengen lihat dari YouTube atau sharing-sharing ke temen lu yang main cupang. Seperti yang gue lakuin ini seperti yang gue lakuin di 2003 sebetulnya, cuman ini udah versi modernnya. Kalau zaman-zaman 2003 2002 itu masih pakai akuarium kaca, dimensinya lebar tapi sama kayak gini, dimensinya lebar tapi pendek, dia nggak tinggi. Gue bisa pakai daun pisang atau daun mangkok, pakai daun ketapang doang ya, nggak pakai garam, nggak pakai bleach. Pakai bleach nanti kalau udah debu rayak bisa gitu, kalau gue obat biru kita nyebutnya. Nah udah gitu aja teman-teman. Dan zaman dulu nggak ada artemia ya, yang sepaham gue ya, tahun 2003an itu nggak ada artemia. Jadi kita semua full kutu air. Dan gue yang tinggal di Tanah Baru BJ Depok itu surganya pakan. Jadi daerah gue itu surga pakan, nggak pernah gue kekurangan pakan. Nah itu dia teman-teman yang mau ikut breeding, ayo silahkan, semoga kita semua sukses breedingnya. Akhir kata gue ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.